Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi ngaji kita, belajar bersama kita setiap malam Kamis. Ada natural, unnatural, dan supernatural. Supernatural, natural, dan tidak natural. Ini beda. Supernatural tidak sekedar tidak natural, tidak alami. Jadi kalau tidak natural itu maksudnya tidak biasa, meskipun tidak bertentangan dengan hukum alam. Jadi misalnya kita punya teori kalau ikan itu selalu berenangnya ke hilir, tapi ternyata ada di momen tertentu ikan itu yang berenang ke hulu. Ini kan tidak biasa, tapi tetap dalam koridor hukum alam, masih bisa dipahami. Hanya tidak biasa saja. Ada orang yang bisa makan sekali makan 10 piring. Saya kemarin lihat di YouTube itu ada orang perlombaan makan lombok. Oh, luar biasa itu. Ada yang habis 5 piring, ada yang habis 7 piring sekali tenggak lombok. Ini tidak natural, tapi masih belum supernatural. Jadi makanya kita harus bisa membedakan unnatural, tidak natural, supernatural, dan natural. Di situ saya contohkan, ikan berenang ke hilir itu natural. Ikan berenang ke hulu tidak natural. Ikan salmon itu di waktu tertentu berenangnya ke hulu. Nah, kalau ada orang berjalan di atas air itu baru supernatural. Jadi kalau supernatural teorinya tidak masuk, cara pandang kita tidak nyambung sudah. Tapi kalau orang misalnya bisa makan lombok sampai 10 piring sekali tenggak, itu kan secara teori mungkin saja kalau kondisi tubuhnya begini, kondisi mulutnya seperti ini, sehingga dia tahan, dia membiasakannya sekian tahun, sehingga ini bisa dijelaskan. Tapi orang jalan di atas air tanpa apa-apa sulit, pakai sain apapun tidak masuk. Gimana ya caranya? Seperti tiba-tiba Syekh Hasan Al-Basri nantang Robi'ah, yuk sholat yuk, terus sajadahnya digelar di atas air. Nah itu sulit, tidak masuk hukum alam. Makanya kita menyebutnya karomah, termasuk bagian yang supernatural. Terus sama Robi'ah malah disaingi, sajadahnya ditaruh di atas udara. Jadi meskipun terus Robi'ah bilang, sampean mau pamer karomah ya dengan sholat sajadahnya di atas air. Ini lebih hebat lagi nih, di atas udara. Tapi apa yang kita lakukan ini hebat. Wong yo, kalau sekedar bisa jalan di atas air, ikan saja bisa. Kalau bisa di atas udara, burung juga bisa. Jadi kata Robi'ah ini tidak hebat. Tapi tetap dalam konteks manusia itu supernatural. Manusia yang tidak pakai alat apapun kok bisa terbang. Oh, itu Superman itu. Luar biasa, supernatural. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan sekarang ini natural, ini tidak natural, tapi belum supernatural.
Kalau yang itu supernatural. Jadi ketika sudah di luar hukum alam, tidak masuk teori kita tentang hal-hal yang fisik di muka bumi, itu sudah natural. Kalau tidak natural itu mungkin aneh saja. Nah, ada yang memandang begini, tidak natural atau supernatural itu kadang-kadang sifatnya subjektif. Nah, ini nanti bisa jadi bahan diskusi ya. Ada sesuatu yang mungkin orang zaman dulu menganggapnya, wah ini supernatural ini. Tapi sekarang biasa saja. Ada yang aneh zaman dulu tapi sekarang biasa. Ada yang supernatural zaman dulu tapi sekarang biasa. Itu yang disebut asumsi ini. Jadi teori bahwa yang supernatural dan yang unnatural itu bisa saja sifatnya relatif. Zaman dulu ada orang ngobrol jarak jauh dengan barang seperti ini, itu rasanya kayak film kartun, kayak fiksi, tidak masuk akal. Tapi kemudian bisa. Oh, itu termasuk berarti dulu nganggapnya supernatural, sekarang bisa. Dulu kan untuk bisa ngobrol jarak jauh tanpa kabel, tanpa apa-apa, ada ilmunya, namanya telepati. Wah, pikiranku tak pindah ke sana, kita bisa ngobrol jarak jauh. Sekarang bisa pakai HP, selesai, tidak perlu. Ini kan dulu luar biasa, tapi sekarang biasa. Makanya ada yang bilang namanya mukjizat itu sebenarnya alami saja, tapi hanya belum ketahuan hukum alamnya apa. Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar. Oh, itu luar biasa kan bayangan kita. Mungkin sekarang, wah, pemadam kebakaran itu dengan baju khusus tertentu masuk ke tempat kebakaran, dia tidak terbakar juga. Tapi pada zaman itu ya memang luar biasa hebohnya. Baik, kalau dulu Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah laut, nyebrang. Kita cuma beli tiket bisa nyebrang laut sekarang. Oke ya. Baik, dulu Nabi Musa itu ngangkat tangannya keluar cahaya. Oh, sekarang anak-anak nonton konser kan gitu, ngangkat tangannya keluar cahayanya, HP-nya ikut goyang-goyang. Wah, ya, itu mukjizat Nabi Musa. Dipakai sama anak-anak sekarang. Oke, baik ya. Ini cara berpikir asumsi ini bahwa enggak kok yang supernatural, tidak natural itu kan belum biasa saja. Nanti kalau ketemu rahasianya, oh iya. Jadi salah satu sudut pandang saja. Itu seperti ada pandangan ya gaib itu karena kita belum tahu. Kalau sudah tahu ya tidak gaib lagi. Jadi besok kalau sudah di akhirat kita semua sudah kiamat di surga ya, yang gaib-gaib kan sudah terbongkar semua, status gaibnya sudah tidak gaib lagi. Alam barzah itu gaib, nanti kalau kita meninggal pindah ke alam barzah, ya sudah ketemu dengan alamnya, tidak gaib lagi. Itu sama dengan teori ini bahwa yang supernatural, yang unnatural itu sifatnya bisa relatif, bisa subjektif. Hal biasa saja misalnya dilihat oleh adikmu atau anakmu yang masih balita, rasanya luar biasa. Sekedar balon bisa bunyi tidut-tidut, bagi dia itu supernatural, luar biasa itu. Bagi kamu biasa. Itu yang disebut subjektif. Baik, ini perspektif yang berbeda, boleh didiskusikan. Saya lanjutkan. Nah, nanti ada juga pembagian lower supernaturalism dan higher supernaturalism. Jadi supernatural level rendah dan supernatural level tinggi. Ini yang punya teori ini Rudolf Otto, ahli fenomenologi agama. Supernatural level rendah itu adalah kepercayaan pada supernatural yang sifatnya lebih duniawi.
Ya di sekitar kita misalnya percaya pada hantu, takhayul-takhayul, mitos-mitos. Kayak di TV-TV itu bahasanya Otto, lower supernaturalism. Lebih dekat memang dengan pengalaman manusia, tapi di situ tidak ada refleksi-refleksi yang dalam dan rumit. Sementara ada supernatural yang higher, lebih tinggi. Biasanya melibatkan konsep-konsep yang lebih abstrak, seperti dalam agama-agama. Misalnya asal-usul alam semesta itu lebih rumit. Bagaimana desain alam semesta ini lebih rumit. Sistem metafisik di balik kerja alam itu kan supernatural juga. Lebih detail, lebih rumit. Kalau kalian belajar filsafat, cabang metafisika itu akan ketemu higher supernaturalism ini. Nah, sementara yang low itu yang membahas hantu-hantuan, cerita-cerita, mitos-mitos, pocong, kuntilanak, gondorwo, dan kawan-kawan. Lebih dekat dengan kita. Baik, jadi ini kategori-kategorinya. Ya, malam hari ini mungkin kita lebih ke higher-nya ya. Yang low teman-teman sudah hafal lah itu. Tiap hari di sekelilingmu, di YouTube itu banyak sekali channel-channel yang ngajari ini. Jadi saya tidak perlu meng-highlight yang pertama, kalian sudah hafal, sudah paham. Nama-nama hantu, ciri-cirinya, watak-wataknya, jadi kamu sudah hafal ya. Bedanya apa tuyul sama gondorwo sama apa, gitu kamu sudah hafal saking seringnya. Nah, malam hari ini kita agak higher, kita lebih tinggi. Baik, ada juga kategori supranatural, itu ada istilah animisme dan animatisme. Kalau animatisme dari Robert Merritt tahun 90 diciptakan. Kalau yang animisme dari Edward Burnett Taylor, itu nulisnya salah, 1871 ya, bukan 2871. Ke masa depan kalau 2871. Jadi apa sih bedanya animatisme dengan animisme? Ini sama dengan bedanya dinamisme dan animisme. Animatisme itu seperti dinamisme. Di balik benda-benda ada dayanya. Jadi ada kekuatan supernaturalnya. Itu animatisme. Sementara kalau animisme, di balik benda-benda sesuatu tidak hanya daya, tapi ada rohnya. Animisme itu kan dari kata anime. Anima itu artinya roh. Saya tidak tahu hubungannya apa dengan anime. Ya kalian yang tiap hari nonton anime itu jangan-jangan film roh. Saya dulu waktu kecil itu kalau film kartun, tidak tahu di tempatnya teman-teman, kalau di Jawa Timur di tempat saya, film kartun itu menyebutnya film setan. Mungkin karena bentuknya aneh, mengerikan itu kan, kalau orang ya tidak persis kayak orang, terus disebut film setan. Nah, ini ada animisme dan animatisme. Animatisme itu di sebalik benda ada dayanya. Ya mungkin kalau prakteknya zaman dulu jimat-jimat. Kemudian ake, misalnya kalau kalian ada yang pakai ake, terus ini ake ini kalau saya pakai Pak, wibawa saya. Itu animatisme namanya. Orang menyebutnya dinamisme. Kamu nulis pakai jimat, nanti rajahnya bagaimana. Kalau kamu taruh di saku, wah siapa tidak jatuh cinta sama kamu. Wah, kalau di tulisannya ditulis nama orang yang kamu incer, wah itu mesti besok kelepek-kelepek itu. Ini animatisme. Jadi di balik benda, kata-kata ada dayanya. Kalau animisme tidak hanya daya, di balik segala sesuatu ada rohnya.
Bahkan di balik tempat bisa ada rohnya, di balik pohon bisa ada rohnya. Orang Jawa kadang menyebutnya danyangnya, penunggunya, dan lain sebagainya. Ini namanya animisme. Menarik, boleh didiskusikan. Ada yang bilang, meskipun hari ini mungkin kita agak melihat sebelah mata animisme itu, kepercayaan ini sampai hari ini hidup. Dan ada loh dampak positifnya. Misalnya apa? Yang animatisme tadi membuatmu percaya diri misalnya, terus optimis, ada efek placebo-nya, terus kamu jadi tenang. Tenang saja, mesti aman. Saya sudah bawa jimat ini andalan saya. Ya, secara psikologis ada bantuannya juga. Dari sisi ini loh ya. Nah, kalau animisme ada manfaatnya juga. Percaya pada roh-roh apa? Kita lebih menghargai alam, lebih menghargai apa yang ada di sekeliling kita. Ini sisi positifnya ya. Urusan percaya tidak percaya kan di luar konteks itu. Tapi ada yang bilang jangan dikira nenek moyang kita yang kita sebut animatis dan animis itu terus ngarang saja. Tapi ada fungsinya, ada maknanya dari situ. Nanti kita lihat ada luas fungsi dan makna dari supernatural. Oke, untuk